di sini saya akan menjelaskan terkait dashboard dari video game sales atau penjualan video game. Nah, untuk penjualan video game sendiri itu di sini untuk database-nya itu atau datasetnya itu terbagi menjadi 3 negara. Yang pertama itu ada Uni Emirat Arab, ada Jepang, dan Amerika Utara. Nah, yang pertama itu Uni Emirat Arab, di mana untuk total semuanya itu ada sekitar 222.000, lalu untuk Jepang 116.000, dan Amerika Utara itu sekitar 403.000. Nah, di sini dapat dilihat untuk total dari penjualan video game yang ada di negara-negara tersebut. Lalu di sini juga ada terkait grafik. Untuk grafik presentase. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk NA sales ini atau North America itu sekitar itu bisa dilihat bahwa grafiknya itu dari atas dia mulai perlahan turun, lalu ada naik turunnya, dan di sini dapat dilihat bahwa agak lebih stabil. Lalu untuk Jepang itu lebih rendah atau lebih di bawah, namun lebih stabil untuk setiap genre video game. Nah, untuk Uni Emirat Arab sendiri itu kurang lebih sama seperti Jepang. Nah, lalu di sini dapat dilihat dengan jelas terkait genre. Di sini dilihat bahwa untuk analisis genrenya atau genre analisis dapat dilihat bahwa untuk genre yang paling populer itu ada pada genre action, terus di bawahnya yang kedua itu ada sport, terus yang ketiga ada shooter, terus yang keempat role playing, platform, MSC, racing, fighting, simulation, adventure, puzzle, and strategy. Nah, di sini dapat dilihat untuk presentasi genrenya itu dengan jelas dan baik. Nah, untuk genre ini itu dalam skala global, jadi tidak dibagi Uni Emirat Arab, Jepang, dan Amerika, tapi lebih ke keseluruhan. Lalu di sebelahnya itu ada Year Analysis Global Sales, di mana ini menggambarkan terkait persentase dari tahun. Jadi untuk tahun 2018 itu sekitar 6,7%. Lalu untuk pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2009 itu turun ke 3,95%. Lalu di tahun 2010 itu dia meningkat di 0,05%, terus ditambah 4,65%. Nah, ini dapat dilihat ketika kita klik. Nah, dapat dilihat untuk presentasenya. Nah, ketika kita klik, itu genrenya akan mengikuti, di mana genre action masih lebih banyak. Terus yang kedua itu ada sport. Nah, di sini untuk sportsnya itu kurang lebih hampir sama dengan niche-nya. Niche, dan untuk yang keempat itu sama racing. Jadi dapat dilihat di sini bahwa untuk racing, MSC, dan sportnya itu nggak terlalu berbeda jauh. Dimana kalau kita lihat pada presentasi total untuk Uni Emirat Arab itu sekitar 16.000, lalu Jepang 5.774, dan Amerika Utara itu sekitar 32.000. Nah, di sini untuk presentasi ini dapat kita lihat dengan jelas, di mana untuk tahun 2009, lalu 2010, lalu pada tahun 2007, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui dengan jelas dan pasti. Lalu di sini juga kalau misalnya kita naik ke atas itu menggambarkan terkait siapa sih yang mempublish video game terkait
terkait genre-genre yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk publishernya itu di sini ada 10 Tactile Studios, ada One C Company. Nah, untuk 10 Tactile Studios itu untuk game pertama, genre pertamanya itu di genre adventure. Terus yang One C Company itu racing. Terus 20 Century Fox Video Games itu ada action dan seterusnya. Ini dapat dilihat dengan jelas di sini. Dapat kita lihat dengan jelas di mana untuk presentasinya di sini saya menggunakan average global sales, di mana untuk average-nya sendiri itu untuk adventure di 3,67, lalu di racing 3,33, dan di sini yang paling besar itu di 20 TH Century Fox Studios Games, di mana untuk genre pertamanya itu adalah action dengan total 38,80. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas terkait presentasinya. Nah, kita bisa lihat dengan jelas bahwa untuk average keseluruhannya atau average globalnya itu ada di action juga di 989 Studios juga itu pernah merilis genre pertamanya itu genre action dengan average-nya itu 72,64. Sini bisa kita lihat dengan jelas. Lalu di sini juga ada analisis genrenya. Ini akan selalu mengikuti. Lalu di sini kita juga bisa menemukan dengan jelas terkait tahun. Nah, semisal kita pengen lihat di tahun 1984. Nah, kalau kita klik, nah di sini akan menggambarkan bahwa di tahun 1984 itu paling besarnya itu di 3K dengan presentasi itu 57,34%. Lalu di sini untuk genre yang paling populer di tahun 1984 itu adalah genre shooter. Terus diikuti sama genre sports, terus racing, terus ada genre puzzle, terus action, terus myth, terus platform. Nah, dimana pada tahun 1984 genre-genre inilah yang mendominasi dengan total statistik, mungkin gambaran statistiknya kurang lebih seperti ini. Lalu untuk total keseluruhan pada setiap negara itu di Uni Emirat Arab sekitar 201, lalu di Jepang 1328, dan di Amerika Utara itu 3256. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas untuk average-nya itu yang paling besar adalah genre action, di mana yang mempublishnya itu adalah Nintendo. Di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa Nintendo itu untuk game pertamanya itu game action itu average-nya itu sampai 506,22. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat lagi di tahun yang lain seperti tahun 1986, nah di sini dimana Nintendo masih mengungguli untuk average-nya, dimana untuk genre pertamanya itu untuk genrenya itu action, ini lebih naik lagi. Jadi untuk average-nya itu sekitar 269,67. Nah, di sini bisa dilihat untuk analisis genrenya, dimana action yang paling mendominasi yang dikeluarkan oleh Nintendo, lalu disusul oleh platform, terus ada juga sports, dan seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat juga untuk untuk presentasi persenannya. Lalu di sini dapat dilihat terkait totalannya. Untuk Uni Emirat Arab sekitar 284, Jepang itu 1531, dan Amerika Utara 1250. Namun kita bisa lihat juga untuk totalnya di sini. Untuk total di actionnya. Wah, yang paling banyak mendominasi pada tahun 1996 itu adalah genre action, dimana untuk yang mempublishnya sendiri itu adalah Nintendo. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait dashboard yang saya buat.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.